Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Eno Channel, bersama saya Risa. Jumpa lagi dalam podcast Sinar Indonesia, Spirit Islam dan Narasi Ramah untuk Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang dengan tema Panglima TNI baru dan masa depan pertahanan dan keamanan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu telah dilaksanakannya Fit and Proper Test oleh Komisi 1 DPR RI kepada Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI yang baru. Pemirsa, pada kesempatan ini saya sedang bersama Bapak Dr. Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini, MSI, Komisi 1 DPR RI. Kita akan berbincang seperti apa situasi dan kondisi pada saat Fit and Proper Test kemarin. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam, Mbak Lisa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya Bapak sekarang Pak? Sekarang sebagai anggota DPR RI di Komisi 1 tentunya aktif menjalankan tugas-tugas sebagai anggota Dewan. Ya, Alhamdulillah Pak. Baik Pak, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai namun agak serius Pak. Karena kita membahas tentang calon Panglima TNI yang baru ditunjuk oleh Kepala Negara ya Pak? Ya, jadi prosesnya itu Presiden mengajukan surat Presiden kepada DPR, kemudian DPR mengagendakan jadwal untuk dilakukannya uji kelayakan atau fit and proper test, ya. Dan baru saja ya kemarin kita melakukan fit and proper test ya, pada hari Jumat, ya, di mana Presiden mengajukan satu nama, yaitu Laksamana TNI Yudo Margono, ya, yang diajukan sebagai calon Panglima TNI. Lalu bagaimana hasil dari fit and proper test-nya itu Pak? Ya, jadi suasananya sangat dinamis sekali, ya. Dan seluruh fraksi-fraksi yang ada dari 9 fraksi itu juga menyampaikan, mengajukan pertanyaan dan juga harapan kepada calon Panglima TNI. Mereka diberikan waktu masing-masing 7 menit untuk menyampaikan. Dan saya juga di situ selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengajukan ada 5 pertanyaan disampaikan kepada calon Panglima TNI, yaitu Laksamana TNI Yudo Margono. Dan sejak awal saya kira karena memang sebelum penunjukan ataupun pengajuan dari Presiden ini, Panglima yang ada yaitu Jenderal Andika Perkasa adalah representasi dari Matra Darat, ya. Dan saya kira kalau dilihat dari gilirannya ini sudah harus masuk ke Matra Laut, ya. Maka untuk itu Presiden Joko Widodo kemudian mengajukan nama Laksamana TNI Yudo Margono. Ya. Nah, jadi suasana dalam uji kelayakan Panglima TNI itu saya kira semuanya sangat clear, di mana tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat keraguan-raguan untuk disampaikan. Dan saya menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya, salut, ya, karena Laksamana TNI Yudo Margono dalam penjelasan ataupun paparan awalnya, beliau telah menegas ulang, ya, antara lain adalah bahwa dia akan berjuang sekuat tenaga, ya, untuk menghindarkan adanya kasus ataupun peristiwa oknum TNI yang melukai rakyat. Dan ini juga kami sampaikan dukungan kepada Laksamana TNI Yudo Margono terkait dengan komitmen dan kesungguhan itu, ya. Karena tidak menutup mata, ya, bahwa misalnya baru-baru yang lalu kita melihat ada perlakuan oleh oknum TNI terhadap warga sipil di Papua, ya, bahkan sampai dimutilasi yang menimbulkan satu gejolak, ya.
Dan saya kira kita juga melihat ada beberapa masalah-masalah yang memang memerlukan ya, strong leader, satu kepemimpinan yang kuat dari seorang panglima untuk bisa melakukan penegakan hukum terhadap anggotanya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, di samping itu, saya kira yang terkait dengan komitmen untuk menjaga pertahanan keamanan, ya, itu adalah sesuatu yang tentu menjadi harapan dari seluruh anggota DPR RI, terutama di Komisi 1. Misalnya terkait dengan wilayah perbatasan, ya, diskusi tentang ataupun usulan-usulan bagaimana mengatasi konflik di Laut Cina Selatan, ya. Kemudian juga terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Risa ya, terkait dengan alutsista. Alutsista. Ya. Nah, ini bicara tentang alutsista ini juga kalau dibanding-bandingkan dengan banyak negara, baik yang mungkin kalau bandingkan negara Amerika ataupun Eropa terlalu jauh ya, ada beberapa negara Asia kita juga masih sangat tertinggal. Ya, sebut saja Singapura misalnya. Nah, maka untuk itu harapan yang kita sampaikan kepada calon Panglima TNI yang insya Allah mungkin dalam waktu ya beberapa hari lagi ini, karena proses fit and proper test di Komisi 1 selesai, maka nanti Badan Musyawarah DPR BAMUS ini menjadwalkan untuk diambil keputusan di tingkat paripurna. Ada kemungkinan hari Senin ini ya. Saya kira mungkin Senin sore atau Selasa 2-3 hari setelah itulah mungkin ya, itu sudah Presiden dapat melantik Panglima yang baru. Nah, jadi banyak sekali yang diajukan di dalam proses fit and proper test antara anggota DPR RI bersama calon Panglima TNI. Lalu untuk Pak Helmi sendiri nih, Ya. bagaimana profil dari calon Panglima TNI yang sekarang ini, Pak? Ya, saya kira karena memang ada satu tuntutan bahwa Indonesia adalah merupakan negeri yang memang 2/3 adalah kawasannya merupakan perairan laut. Ya. Ini kita harus akui sebagai sesuatu yang bersifat taken for granted ya. Artinya memang adanya seperti itu, maka kultur kita memang sejak awal sudah harus menghadap ke laut, ya. Bukan membelakangi laut. Ya. Maka saya kira momentum Presiden Joko Widodo ya, mengajukan nama Laksamana TNI Yudo Margono yang notabene merupakan materanya adalah laut, ini harus dijadikan momentum untuk melakukan sebuah lompatan besar ya, di dalam upaya kita membangun pekerjaan rumah yang selama ini belum tuntas, yaitu soal mengeksplorasi sumber daya kelautan yang kita miliki. Ya. Maka dengan kultur menghadap ke laut, ya, dengan potensi-potensi yang dimiliki sumber daya laut kita, ya, saya kira ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Ya. Nah, maka keberadaan Laksamana TNI Yudo Margono, saya kira ini menguatkan komitmen Jales Viva Jayamahe, ya, justru di laut kita jaya. Itu semakin mengokohkan upaya komitmen kita untuk menjadikan laut ini sebagai sentra kekuatan baru yang selama ini tidak tergarap dengan baik. Apakah Indonesia bisa menjadi bagian dari poros maritim dunia, Pak? Jika dilihat ini kan dari peralihan TNI ke TNI darat ke laut ya, Pak. Ya. Adakah relevansinya, Pak? Ya, saya kira posisi yang sangat strategis ya, dengan jumlah penduduk yang
kita lihat Indonesia nomor terbesar keempat di dunia, ya. Berada di garis khatulistiwa, ya, dan hampir di seluruh penjurunya adalah merupakan kawasan yang bisa disebut sebagai hub dunia, ya. Maka posisi Indonesia ini berpeluang besar untuk menjadi poros maritim dunia, ya. Nah, tentu menuju ke sana itu memerlukan tahapan-tahapan, ya. Soal teknologi perkapalan kita, teknologi eksplorasi laut kita, ya. Ini masih sangat tertinggal sekali, ya. Jadi secara geografis posisinya sangat dimungkinkan, tetapi secara kesiapan baik SDM-nya maupun teknologinya, ya, ini saya kira memerlukan sebuah langkah percepatan. Kalau menurut Pak Helmi sendiri, mungkin nggak Pak, apa yang menjadi tantangan, gangguan, hambatan, atau bahkan lebih ke keamanan menjelang pemilu yang tahun 2024 seperti apa Pak? Ya, memang pemilu 2024 ini, tahun ini adalah sesuatu yang baru, ya, di mana pemilu presiden, kemudian juga pemilu legislatif, ini dilakukan secara serentak, bahkan termasuk pemilihan kepala daerah juga. Ya. Nah, maka kita ketahui, ya, bahwa biasanya di tahun-tahun politik, ya, itu situasinya cukup menghangat. Ya. Ini pula yang disampaikan oleh teman-teman anggota DPR Komisi 1, harapannya agar TNI tetap bisa menjaga netralitas, ya, dalam kontestasi yang kita lihat nanti pemilu 2024 yang tentu tercermin situasinya dari setahun sebelumnya. Ya. Artinya kita kan sekarang sudah di penghujung tahun 2022, ya. Sebentar lagi kita akan memasuki 2023, maka itu saya kira boleh disebut sebagai tahun politik karena kita menyongsong penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ya. Maka untuk itu memang diperlukan seorang Panglima TNI, ya, yang handal, ya, yang saya kira dalam situasi-situasi tertentu itu juga dalam hal, ya, terjadi keadaan yang sangat luar biasa, maka memerlukan satu kepemimpinan di tentara yang mumpuni. Dan saya kira profil dari Laksamana TNI Yudo Margono adalah profiling yang menurut saya memenuhi kriteria, ya. Maka untuk itu saya kira dalam uji kelayakan kemarin seluruh fraksi-fraksi, ya, bulat 9 fraksi memberikan dukungan dan menyetujui, ya, usulan dari Presiden RI Pak Joko Widodo terkait dengan pengajuan nama Laksamana TNI Yudo Margono. Insya Allah bisa amanah ya Pak ya? Ya, insya Allah amanah. Ya. Oke. Menurut Pak Helmi sendiri, bagaimana cara memulihkan kepercayaan masyarakat ini terhadap institusi TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan serta keamanan di tengah maraknya seperti kasus yang sudah seperti Sambo mungkin Pak ya? Kalau berdasarkan beberapa survei justru kepercayaan terhadap TNI, terutama Angkatan Laut ini posisinya nomor 1 ya. Ya. Mungkin kalau kita lihat perkembangan terbaru dari situasi yang berada di kepolisian, ya, di aparat penegak hukum kepolisian memang sedang anjlok, ya. Maka apa yang kami sampaikan di uji kelayakan, ya, salah satunya adalah tentang penegakan hukum, terutama jika terjadi indisipliner dari anggota TNI, ini diperlukan untuk memberikan trust kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa lembaga ini adalah lembaga yang layak untuk dipercaya. Ya. Dan selanjutnya dalam rapat ini juga kami sampaikan terkait dengan kesejahteraan prajurit. Ya. Jadi ini memang
menjadi catatan yang perlu di underline ya, bahwa tidak menutup mata ya, bahwa tingkat kesejahteraan prajurit ini di berbagai macam tempat ini masih sangat kurang sekali. Jadi kami juga kemarin, saya pribadi khususnya selaku anggota fraksi PKB juga menyampaikan kepada calon panglima kemarin ya, bahwa adalah ironi kalau TNI sebagai garda terdepan, tetapi dari kesejahteraannya ini terbelakang. Ya. Jadi kita harapkan tentu hal seperti ini dapat diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Harapannya seperti itu ya, Pak. Kita beralih ke peran dari TNI sendiri, Pak. Bagaimana TNI ini bisa membantu mengatasi ancaman dari radikalisme dan juga terorisme di Indonesia, Pak? Ya, saya kira ini bukan hanya semata-mata tugas dari TNI ya, tapi menjadi tanggung jawab. Karena ini sebatas membantu ya, Pak? Ya, sifatnya, saya kira ini menjadi tanggung jawab kolektif. Ya. Bahwa penanaman spirit untuk menjaga toleransi, ya, moderasi dalam beragama, itu saya kira adalah merupakan tanggung jawab kita secara kolektif. Ya. Bahwa Indonesia adalah negara yang kita ketahui bersama disebut sebagai bukan negara agama, tapi kita boleh menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beragama. Artinya apa? Artinya sejak awal memang negara ini didirikan atas dasar adanya perbedaan agama, perbedaan suku, ras, golongan, budaya, adat istiadat. Ya. Maka adanya keperbedaan itu yang sejak lama sesungguhnya sudah menjadi sebuah kearifan-kearifan lokal ya, yang kemudian melahirkan kerukunan antar umat beragama, toleransi. Ya, saya kira ini sesuatu yang sejak awal ini harus dijaga. Ya. Nah, maka peran dari per individu kita secara kolektif, juga peran dari organisasi kemasyarakatan, ya, ini sangat menentukan sekali. Bahkan keluarga sebagai Madrasatul Ula, ya, keluarga sebagai sekolah pertama dari penanaman nilai-nilai kepada anak-anak putra-putra didik, itu sangat menentukan sekali. Ya. Bagaimana orang tua di rumahnya masing-masing itu juga memberikan satu dasar pemikiran, memberikan edukasi yang benar. Sebagai fondasi ya, Pak? Ya, sebagai fondasi. Jadi saya kira TNI tentu punya komitmen untuk terus menjaga spirit moderasi ini. Baik, Pak. Berbicara tentang dunia militer, Pak. Ya. Menurut Bapak bagaimana kesiapan Indonesia saat ini dalam menghadapi ancaman perang asimetris war, Pak? Ya. Ya, perang dengan tak beraturan ini, ya, perang dengan sudut yang banyak ini, saya kira sekarang kalau mau jujur ya sudah terjadi yang disebut dengan perang asimetris, di mana perang yang selama ini diartikan secara konvensional perang senjata itu kan sudah berubah karena sudah ada transformasi besar-besaran, di mana sekarang kita menghadapi era yang disebut dengan era disrupsi, ya. Era serba digital, ya, dan era sosial media. Nah, maka sesungguhnya peradaban yang dimulai dengan adanya revolusi 4.0 itu sudah terjadi. Ya, orang sering menyebut sebagai proxy war. Ya, sehingga sekarang ini seluruhnya berkelindan. Ya, ada budaya pop di satu sisi, ya, kemudian ada budaya konsumerisme di sisi yang lain, ya. Tapi semua sebetulnya itu adalah kapitalisasi dalam rangka ya kelompok-kelompok tertentu ini meraih keuntungan. Ya. Maka kan sekarang kita lihat
platform-platform digital itu, ya, yang menyediakan berbagai macam tawaran-tawaran. Ada trading, ada saham, bahkan ke ranah yang luar biasa sekarang ini telah dalam tanda petik ya, masuk ke kampung-kampung, ya, dan juga sudah merusak tatanan, ya, adanya judi online, ada pinjol, ya, dan itu semuanya menggunakan sosial media. Ya. Nah, jadi sekarang sudah terjadi. Ya. Kalau dulu kan yang namanya penjajahan atas satu negeri itu harus datang itu, namanya pasukannya harus datang menggunakan kapal, menggunakan pesawat. Senjata juga ya, Pak. Ya. Nah, untuk mengambil alih sumber daya alam atau untuk membuka pasar-pasar, ya, komersil, ya. Sekarang mereka nggak harus datang ke sini, ya. Cukup dengan platform-platform yang hadir, ya. Itu kalau kita tidak siap juga melakukan kontra, baik itu kontra narasinya maupun kontra dalam persaingan bebasnya, ya produk-produk yang kita miliki, ya, itu akan kalah bersaing dengan produk-produk yang tersedia di dalam platform-platform marketplace dan seterusnya, ya, yang mereka memberikan berbagai macam sesuatu yang menarik. Ya. Misalnya apa? Dari segi kualitas barangnya bagus, ya. Kemudian kalau pengiriman dari packagingnya mereka sudah sangat bagus sekali. Kemudian ada garansi kalau terjadi kerusakan dan seterusnya, mereka juga memberikan jaminan. Ya. Bahkan dari segi harga, ya, dari segi price-nya itu lebih murah. Bayangkan kalau ada barang yang kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah. Orang pasti akan memilih yang lebih murah. Jadi perang asimetris pertama kalau kita bicara perang dagang itu sudah terjadi. Ya. Perang kebudayaan terjadi, pop culture itu juga sudah terjadi. Ya. Perang ideologi itu juga sudah terjadi. Ya. Nah, maka untuk itu ini juga sesuatu yang tadi kami sampaikan di fit and proper test. Ya. Saya kira untuk menjaga pertahanan keamanan ini juga harus berangkat dari membangun, ya, satu kekuatan di teknologi informasi ini, ya, sebagai satu keniscayaan. Ya. Ya. Baik, Pak. Kembali lagi ke topik utama tadi, ya, Pak, soal Panglima TNI yang ya, akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Oke. Bagaimana kesan dan pesan spesifik dari Bapak terhadap Panglima baru TNI kita, Pak? Orangnya enak, ya, ramah, humble, ya, dan cepat sekali cair, ya, dalam bergaul, ya. Dan ya orangnya ramah, ya, dan karena salah satu persyaratan dalam uji kelayakan itu juga kita harus bersilaturahim, berkunjung ke rumahnya, jadi kita juga bertemu dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan. Apakah benar dari Jawa Timur ya, Pak? Ya, ya. Kalau rumahnya beliau di Surabaya, jadi kemarin kita datang ke rumah dinasnya saja, di rumah dinas beliau masih sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, ya, di Jalan Diponegoro. Ya, ramah sekali dan saya kira tepat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Oke. Baik, Sobat Endo Channel, kita sudah mendapatkan pencerahan mengenai dunia institusi TNI dan Polri, terkhusus mengenai Panglima baru dari sudut pandang Bapak Helmi Faisal ini. Baik, Pak Helmi, sangat luar biasa pembahasan kita hari ini dan kesempatan kita mengenai institusi TNI Polri, Hankam di Indonesia hingga pergantian Panglima TNI yang baru. Mungkin harapan kita dari rakyat kepada calon Panglima TNI yang baru ini bisa semakin profesional dan semakin dekat dengan rakyat. Karena kita selaku masyarakat juga menaruh harapan yang sangat besar, tidak hanya terkait dengan kedaulatan bangsa, tapi juga mampu mewujudkan keamanan dan mengatasi berbagai macam konflik yang terjadi, yang sudah dijelaskan sama Pak Helmi, ya, Pak.
Baik Pak Helmi, mungkin kita cukupkan perbincangan kita untuk hari ini. Terima kasih Pak Helmi. Semoga menjadi kebermanfaatan bersama, terutama untuk pemirsa Unu Channel, Pak. Demikian pemirsa Unu Channel, saya Risa pamit undur diri. Terus saksikan tayangan-tayangan di podcast Sinar Indonesia. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.